Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rais Surya MWC NU Ampel Gading. Mohon dukungan untuk kemajuan channel YouTube MWC NU Ampel Gading dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Nahdiyin yang kami cintai, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya kita bisa bertemu muka dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tetap terhaturkan ke pangkuan beliau, pahlawan revolusioner dunia, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang membawa ajaran Islam minaz zulumati ilan nur. Mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai umat yang kelak mendapat syafaat kubronya di akhir nanti fi yaumil qiyamah. Para pemirsa Nahdiyin yang kami hormati, kita hidup di dunia ini tidak lama. Yang kekal adalah kehidupan kelak di akhirat. Jadi dunia ini adalah tempat kita meninggal. Akhirat itulah tempat tinggal. Hidup tempat beramal. Alam kubur tempat tidak disoal. Surga tempat asal. Neraka adalah tempat untuk menyesal. Maka dari itu kami mengingatkan terutama kepada diri kami pribadi dan semua keluarga Nahdiyin, dengan zaman yang sudah seperti ini, maka kita bersama-sama berusaha untuk membesarkan Nahdlatul Ulama dengan sabar, dengan jeli, dan dengan kecerdasan. Maka dari itu, di sini akan kami sampaikan bahaya seseorang yang beribadah syariat tanpa dilandasi dengan ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Kehidupan di dunia kita tata dengan ilmu, apalagi kehidupan di akhirat juga kita tata dengan ilmu. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, maka ilmu dunia kita cari, apalagi ilmu akhirat. Karena pada saat sekarang banyak di antara golongan-golongan atau aliran-aliran yang justru belum paham betul tentang Al-Quran dan hadis, berani untuk menerangkan Al-Quran dan hadis. Seperti mungkin kita semua
pernah atau sering mendengar di ayat Al-Quran. Kalau orang NU itu ngaji tidak biasa, ini surat ini, ayat ini, ya pokoknya dibaca di jari Al-Quran itu ada, cuman gitu. Jadi di situ di surat Al-Fatah kata mereka ketika membaca ayat wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah asyidda'u 'alal kufari. Maka ketika seseorang menafsiri Al-Quran dengan sepotong-sepotong, maka akan membingungkan, bahkan akan merusak. Wa kafa billahi syahida, cukup bahwa Allah yang menjadi saksi, itu dihubungkan dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dihubungkan dengan syahadat Rasul wa anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga ketika seseorang sudah membaca syahadat, maka langkah berikutnya adalah asyidda'u 'alal kufari. Maka harus jihad, harus perang. Itu menurut pemahaman mereka. Jadi ketika Al-Quran difahami dengan dipotong-potong, maka akan membingungkan. Ada satu cerita unik kalau kita dengarkan. Dahulu ada seorang Badui, karena orang Arab, namanya juga Arab, namanya mujrim, yang artinya kriminal atau pendosa. Si mujrim ini mengamalkan Al-Quran, mengartikan Al-Quran, karena juga daerah orang Arab, maka menurut logikanya sendiri, suatu saat si mujrim ini orang ahli ibadah, ketika sholat subuh, setiap sholat subuh berada di belakang imam persis. Pada saat itu si mujrim ini menjadi makmum, imam baca takbiratul ihram, mengikuti imam baca Fatihah, mendengarkan. Akan tetapi ketika imam tersebut membaca surat Al-Mursalah, tidak ada masalah, jamaah banyak waktu itu. Ketika surat Al-Mursalah dibaca imam, nyampe pada ayat ke-16 yang bunyinya alam nuhlikil awwalin, yang artinya bukankah telah kami binasakan orang-orang terdahulu. Si mujrim langsung menangkap karena orang sana, jadi tahu artinya. Berarti yang dibinasakan menurut mujrim orang yang di sop paling depan, karena orang-orang dulu datang terlebih dahulu. Akhirnya si mujrim ini lari ke sop paling belakang. Ketika sampai pada sop paling belakang, si imam meneruskan ayat yang ke-17. Tsumma nutbi'uhumul akhirin, yang artinya lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian. Si mujrim ini bingung. Akhirnya si mujrim cari tempat di tengah. Ketika nyampe di tengah jamaah, imam melanjutkan ayat yang ke-18. Kazalika naf'alu bil mujrimin. Demikian kami lakukan pada orang-orang yang berdosa. Kebetulan si makmum itu namanya mujrim, ayat tersebut bunyinya mujrimin.
yang akhirnya si mujrim ini keluar dari jamaah lari pulang. Menurut mereka, karena diartikan dengan sendirinya, yang pertama tadi disangkakan bahwa artinya ayat itu yang saja adalah orang yang sholat di shaf paling depan. Karena di situ mengatakan, bukankah telah kami binasakan orang-orang terdahulu. Maka bahaya ketika seorang mubaligh, seorang dai mengartikan Al-Quran menurut dirinya sendiri, maka membahayakan dirinya juga membahayakan orang lain. Maka hadis Rasul SAW menyampaikan, man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus samai wal ardi, rawahu Ibnu Asakir. Jadi barang siapa memberi fatwa tanpa dengan ilmu, maka malaikat langit dan malaikat bumi melaknati. Maka dari itu, seseorang yang membaca Al-Quran, yang membaca hadis, benar-benar kita belajari semampu kita. Kita mungkin selalu banyak keterbatasan, akan tetapi kalau kita menemui kesulitan, kita tanya pada guru-guru kita, pada muassis-muassis kita. Jadi orang NU itu jangan sampai punya pikiran gengsi kalau tidak mampu menjawab. Rasulullah SAW ketika dikasih pertanyaan tidak mampu menjawab, Rasul sendiri bilang bahwa saya tidak tahu. Itu pernah. Sayyidina Ali juga pernah ditanya tidak bisa menjawab, saya tidak tahu. Jadi kalau kita umatnya Nabi Muhammad, itu kalau kita tidak bisa ditanya ketika ada pertanyaan, jangan semaunya untuk menjawab karena kita gengsi. Terus kita sebagai dai, mubaligh, ustadz, ustadzah dan sebagainya, jangan minta dihargai oleh orang lain. Konsepnya hargailah orang lain, maka insya Allah orang lain akan menghargai kita. Kalau kita minta dihargai, maka kita tidak akan dihargai, karena konsep kita adalah kita meminta-minta. Tapi kalau kita menghargai pada orang lain, insya Allah orang lain akan menghargai kita. Semampu kita, dapat ilmu sedikit kita sampaikan sedikit, banyak ilmu sedang kita sampaikan sedang, sesuai dengan kemampuan kita. Andaikan kita memikul beban, misalnya kita mampunya memikul 25 kilo, ya 25 kilo itu yang kita pikul. Jangan kita mengangkat yang 40 kilo. Jangan kita ikut-ikutan yang asal hanya baca lalu kita sampaikan, bahwa kita sendiri belum memahami apa yang akan kita sampaikan. Maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa'u maq'adahu minan nar." Barang siapa berkata tentang Al-Qur'an dengan logikanya semata, maka silahkan ia mengambil tempat duduk di neraka. Artinya apa? Ketika Al-Quran diartikan dengan menurut pengetahuan mereka, menurut kosakata asli bahasa Arab, padahal Al-Quran itu adalah bahasa sastra paling tinggi. Maka dari kitab-kitab sebelumnya, itu hanya Al-Quran yang berani menantang umatnya, menantang manusia di ayat
Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlihi. Jadi kalau kalian ragu dengan Al-Quran, maka bikinkan surat, satu surat aja yang semisal, yang seperti Al-Quran. Maka ada seorang yang bikin sajak mirip dengan Al-Quran, cuman hanya 3 ayat. Ketika ayat keempat sudah tidak nutut istilah akalnya. Di situ mengatakan adifda'u madifda hiya hayawanun rijlul arba. Lek diarekno cara Jawa adifda'u tawi kodho, adifda'u madifda mai apa adifda'u kodho, hiya hayawanun yaiku hayawan, rijlun utawi sikile kodho iku arbaatun, arba iku 4. Terus oleh salah seorang sahabat, tolong diteruskan melakuni kodok mencolot-mencolot. Tidak bisa. Maka kita alhamdulillah, kita ini masih oleh Allah dituntun, dilindungi, masih bisa bernaung terhadap Al-Quran dan bisa meneruskan perjuangan Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Akan tetapi yang jelas, keberhasilan seorang dai itu nomor 1 akhlaknya yang karimah. Insya Allah kalau kita mendahulukan tawadhu, mendahulukan akhlak sopan santun, insya Allah dakwah kita akan diterima oleh keluarga Nahdien. Bahkan orang-orang yang di lain kita bisa menerima kita, seperti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para wali songo saat itu, dengan budaya mereka, dengan lemah lembut beliau-beliau, yang akhirnya orang-orang yang tidak mengerti tentang agama akhirnya bisa melaksanakan agama dengan senang, dengan enak, dengan tentram. Akan tetapi kalau agama disampaikan yang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir, dikit-dikit musyrik, maka yang terjadi bukannya orang-orang yang ibadah malah senang, malah menanamkan kebencian-kebencian di hati masyarakat. Maka kami selaku Rais Suriah MBC Ampel Gading berharap kepada teman-teman Nahdien semuanya, walaupun zamannya sudah seperti ini, sabar dan tawakal kita kedepankan. Ketika mendengar seorang dai yang begini-begini, maka kita jangan gegabah untuk berkomentar. Yang kita pegang adalah ahli sunnah wal jamaah yang di Indonesia didirikan oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari bilang, sopo wonge sing ngurusi NU mongko tak aku santriku, nek wis tak aku santriku tak dongakno anak putune mati kelawan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua yang memperjuangkan, meneruskan muassis-muassis kita yang mempertahankan ahlu sunnah wal jamaah selalu dilindungi oleh Allah dari orang-orang yang akan menghancurkan NKRI, yang akan merubah Pancasila dan sebagainya. Tapi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu melindungi keluarga Nahdien, keluarga ahlu sunnah wal jamaah. Para pemirsa, mungkin pertemuan yang pertama ini bisa kami sampaikan banyak kesalahan yang kami sampaikan,
ketika kami membaca harokat ada yang salah, tolong dibenarkan, karena sama-sama semuanya manusia ini masih belajar, terutama yang kami sampaikan apabila ada kebenaran itu petunjuk dari Allah, apabila kesalahan itu dari kedhaifan pribadi kami sendiri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wabiridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.